Yang kedua, mengapa orang takut dengan makhluk-makhluk gaib yang berupa jin yang bisa membawa media-media santet? Karena dia tidak ihsan. Sampai ahli ruqyahnya sendiri kerasukan. Bahkan belum meruqyah sudah dirasuki. Disebabkan ketika dia menterapi tidak garis lurusnya tidak ada. Amal solehnya tadi yang berupa ikhlas itu ada kepentingan namanya al-istisqalil hal. Ya, memohon kesembuhan tetapi untuk sesuatu di belakang itu. Sehingga kita terapi dia tahu-taunya ini ada kepentingan untuk dirinya, masukkan kepada media, semakin membesar popularitasnya. Insya Allah itu di sisi Allah Ta'ala menurun, sehingga keampuhannya mulai menurun dan akhirnya hilang. Lalu muncul kepentingan. Nah ini yang biasanya terjadi, sehingga ketika meruqyah dia pun tidak memberikan efek positif yang kuat kepada yang sakit tadi, sehingga kesembuhannya pun terlambat, bahkan bisa dirasukin. Itu banyak contohnya ya, beberapa teman-teman yang belajar ruqyah dengan buku tanpa pengalaman dan bertanya kepada yang sudah melakukannya itu, sehingga ketika melakukan ruqyah dia yang dirasukin. Banyak, tapi tutup mulut itu ya, tutup mulut mereka teman-temannya dengan manajemennya tutup mulut. Namun yang berkonsultasi kepada kita alhamdulillah diizinkan Allah di Ramadan itu kita bimbing mereka yang membuka praktek ruqyah, kita bimbing sebenar-benarnya sehingga keyakinan ihsannya meningkat. Fungsinya di ihsan pertama. Contoh, saya akan tanya ibu-ibu, apakah di dalam kamar mandi ada jin? Ada, tapi nggak bisa ngelihat. Bisa dirasakan? Yang merasakan itu adalah perasaan takut. Kalau udah kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, masuk lengan kaki kiri, udah tuh terlempar dia. Yakin itu. Itulah ihsan. Masuk tenang di dalam, tidak diberikan khubus, penghayalan-penghayalan. Biasanya yang pertama kali masuk nongkok, itu dia memberikan hayalan, ntar habis sholat asar saya mau ngaji. Ntar nanti malam saya mau ke tempat si A. Jadi yang baik-baik diberinya. Ketika masuk situ, nanti mau zikir lah malam ini, mau ini. Ya yang baik-baik, yang buruk-buruk enggak. Khubus, dia menggambarkan, menghiasi sesuatu yang indah-indah. Sehingga terucap, astagfirullah, terucap di dalam kamar mandi. Ya, itu khubus. Wal khaba'is, walaupun itu nama setan itu. Nama setan. Ya. Yang diartikan kalau dalam bahasa Indonesia jin laki-laki, setan perempuan, tapi itu nama setan itu, khubus wal khaba'is. Nah, bila kita sudah yakin bahwa apabila yang kita baca ini adalah firman Allah berupa doa yang dari Al-Quran dan ini bersumber dari sunnah Rasulullah, mengapa ya orang kok lebih percaya kepada jampi-jampi sama jimat? Ya. Kalau sudah dengan jampi-jampi dengan jimat lebih meyakini, tinggi keyakinan terhadap itu, berarti dia nggak punya ihsan sama sekali. Sama sekali tidak punya. Padahal meruqyah kepada untuk dirinya sendiri boleh. Kalau kita tidak mampu, kita serahkan kepada yang ahlinya. Tentu ada spesifikasinya, ada indikatornya bahwa dia ini adalah orang yang bisa meruqyah. Tidak mungkin dia meruqyah, dia kerasukan. Ada apa? Nah, sehingga beberapa teman yang memang kami dari Madinah, tetapi kami berjalan dengan nuansa Indonesia. Ya, bersama Ustaz Bahtiar selamanya masih mempertahankan nuansa itu. Karena ada teman-teman kita, mohon maaf itu yang masuk beberapa kelompok dari Ikhwan, kemudian ke Salafi, kemudian itu banyak teman-teman. Saya pun sering diskusi sama mereka. Tapi saya mempertahankan, saya ini lahir di Indonesia, saya bangga dengan orang Indonesia. Islam di Indonesia ini dari dulu, dari awal adanya dia berjalan dengan toleransi, dengan dakwah bil hikmah wa mau'izatil hasanah, itu yang kita pegang. Ya, maka langkah-langkah mereka kita dukung, ya. Juga sekaligus juga kita menjadi pengamat untuk mereka agar tidak terlalu kebablasan juga, gitu. Perlu saling mengingatkan, saya sering diingatkan, alhamdulillah. Nah,
langkah ihsan tadi, dari kita belajar berinfak, kemudian bagaimana memotong hasil yang sudah kita dapatkan untuk kebaikan, itu sudah ibu-ibu dan suaminya lakukan. Tinggal ditingkatkan, bila kita mampu meningkatkannya, dari 1.000 di situ ditetapkan 12.000, dan 3.000-nya masukin ke sini. Akan begitu ya? Nah, 12.000, oke, ini 15.000, ditungguin. Mana balinya 2.000? Ya. Boleh, memang terdaftar begitu. Boleh, setelah itu terima, kembalikan ini, 3.000-nya saya niatkan infak. Subhanallah. Nah, ini dia ihsan. Ya. Ketiga, langkah yang lainnya adalah untuk memantapkan ihsan tadi, itu melihat kejadian-kejadian, fenomena alam yang bila terjadi tidak mengucapkan sesuatu, kok bisa terjadi? Kok bisa, kenapa jadi begitu? Ini orang tidak punya ihsan. Kebakaran, kok bisa ya? Oh, kebakaran kok bisa? Kenapa tadi? Nggak tahu tuh. Kecelakaan di sana. Bagaimana anunya? Bisa terjadi. Kalimat-kalimat begini itu mengganggu normalitas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga lisan kita untuk tidak mengotak-atik takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, berlindunglah dari hal-hal yang sepele seperti ini karena itu mengganggu ihsan. Datang ke sini sendal hilang. Pernah terjadi atau sepatu hilang? Alhamdulillah. Sepatu, sendal bisa hilang. Nah, ini penyebabnya satu, sekuritasnya yang kurang. Ya, bukan takdir Allah itu ya. Takdir Allah juga, ya. Tetapi tidak boleh mengambing hitamkan takdir. Terkadang orang mengambing hitamkan takdir bahwa ini sudah takdir, tetapi tidak ada proses untuk usaha yang maksimal. Nah, disinilah kelemahan kita, sehingga ketika terjadi sesuatu kita mengatakan, kok bisa ya begitu? Nah, kita langsung astagfirullah, bahwa ini semua telah masya Allah, qadarallahu takdira. Inilah tanda ihsan. Itu. Kemudian ketika kita diberi sesuatu, selalu mengucapkan alhamdulillah. Stop sampai di situ. Siapapun yang memberi, alhamdulillah. Ada doa-doa yang lainnya. Ya, ada kita di rumah misalnya dikirimin sesuatu yang kita tahu kalau yang mengirim kita ini adalah orang yang standar level hidupnya, ya, tapi diberi kita alhamdulillah, terima kasih banyak, gitu. Sudah selesai. Tidak alhamdulillah baru ada tambahannya apa? Udah taruh aja di sono. Sana belah sana aja. Nggak level ngasih begini. Nah, ini tambah-tambahan begini, ingat firman Allah itu, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ini kalimat ada kecil. Sebenarnya tidak hanya ucapan langsung di depan, di belakang pun ngerutu. Ya, cuman ini doang. Nah, alhamdulillah udah diucapin, cuman ada tambahannya. Ini berarti tidak ada ihsan di dalam dirinya. Sekarang mari kita tanamkan berkeyakinan penuh dengan alhamdulillah. Di antaranya diberi oleh suami, ya, diberi suami gaji pokoknya sekian. Terima alhamdulillah. Suami jelasin alhamdulillah. Tidak ada sama sekali di sini sesuatu yang ingin disampaikan dengan hal-hal yang keluhan yang sangat dahsyat. Alhamdulillah kok segini. Nah, ini belajar nih. Ya, ini enggak ihsan. Ya. Sampailah kepada puncaknya bahwa ihsan itu tadi bila kita sudah menyatakan bahwa yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah adalah kebenaran, maka itulah ihsan tertinggi. Semua yang ada di Quran itu dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebenaran yang nyata. Itu ihsan tertinggi. Hadir di majelis akan didatangkan malaikat. Di mana ya malaikatnya itu datang? Nggak usah ditanya. Hal-hal seperti itu buktikan saja kalau kita lagi ngerumpi. Jangan ngerumpi, ada setan. Kok bisa tahu? Jangan diperpanjang, nanti kita diikutin setan.
Mengapa dia sudah merasa? Karena yang buruk pasti dari setan, kan begitu. Yang baik pasti dari mereka. Kenapa ketika kita berada di sini, di majelis seperti ini, dihadirin oleh Ustadz Bakhtiar, kemudian diadakan pengajian, alhamdulillah, begitu. Malaikat pasti bersama kita, kan begitu. Kenapa? Allah sudah bersama kita lebih dulu. Sehingga pastilah malaikatnya pun diutus untuk kita. Ini ihsan tertinggi tadi adalah meyakini bahwa yang datangnya dari Al-Quran, firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Itu. Kemudian lari kepada kasus-kasus kecil tadi. Seperti misalnya ada orang yang diterapi. Ini kena santet ini. Hop, keluar paku. Shot, keluar pelatung. Semua saya katakan kebohongan. Saya ketua pemberantasan perdukunan Kalimantan Timur sejak 1997 sampai sekarang. Ketuanya pemberantasan perdukunan. Jadi kalau ibu tanya seluruh provinsi, saya tidak perlu belajar sejarah dari Aceh, dari Medan, dari Riau, Lampung, sampai ke sini, sampai ke Banyuwangi, sampai Bali, sampai ke Papua, ya seluruh Sulawesi, karena kita selusurin seluruh ilmu yang berhubungan dengan santet tadi. Allah beri izin, lebih 300 yang saya diberikan izin bisa, yang sisanya 500 belum. Jadi dia 800 jenis santet. Jadi kalau ada yang mengatakan, keluar belatung, insya Allah itu kebohongan yang nyata. Ya. Bawa namanya telur, dalamnya ada paku. Mari saya ajarin bagaimana cara memasukkannya. Mau saya kasih tahu? Ibu nanti pulang ambil tuh telur. Telur apa saja? Rendam dengan cuka. Rendam dengan cuka 1 malam, besok masukin. Keringkan di atap, seng, kering tertutup lagi dia. Selesai. Semua ada tekniknya. Kalau ini kita ungkap kepada mereka, waduh, hilang dong masa pencariannya. Ya kan? Tidak sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, itu contoh satu kecil. Kalau yang namanya belatung, tanda-tanda belatung yang benar bagaimana? Kalau itu kita lihat, oh belatung ternyata makanan burung. Itu bukan santet. Oh belatung ternyata yang dari sampah yang kecil-kecil jalan itu. Bukan, belatung yang di dalam keilmuan sihir itu namanya ulat bulu yang gatel. Nah kalau itu ada, bener itu. Kalau itu yang keluar, uang dia saja jijik dan takut megang, masa dia mau simpan di sorbannya? Saya katakan setiap Ramadan saya menerima bukan hanya pasien tapi mereka-mereka yang tobat dari lokalisasi. Lalu pulangnya kita biayain dengan biaya pesantren. Kemudian kita kasih modal. Lalu mereka akan menyampaikan, saya dulu pernah diberi susuk, dukunnya ini kita datangin, itu dukun apa sih? Oh ternyata kebohongan. Semua. Termasuk tuh ustadz-ustadz yang bisa ngeluarin belatung. Ya, banyak kasus. Nah jadi itu tidak benar. Nangkap hantu, nggak ada hantu. Yakinin, tidak ada hantu. Saya tinggal di Kalimantan, di hutan. Nggak pernah lihat hantu. Tapi kalau dilihatkan oleh Allah Ta'ala jin, ya benar. Kalau jin. Jadi mungkin Ustadz Bakhtiar sudah saya pernah ceritakan, saya di SMP, itu saya bukan belajar ilmu kejinan, tidak. Jinnya yang datang. Dia datang, saya kaget, ini siapa? Tinggi betul. Dia bilang begini, begitu kan. Saya dilihatkan, bukan saya melihat. Itu yang awal-awal. Sehingga di Gontor saya diajarkan, ketika saya sekolah di Gontor, di pesantren Gontor, saya ditemukan dengan jin yang punya doa Raja Jin. Jadi doanya itu saya baca, di mana saja dia datang. Sehingga mungkin Ustadz Bakhtiar juga sering tahu, di Gontor itu saya sekolah, tapi setiap hari menanganin anak yang berurusan dengan jin. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 istilahnya, dari SMP sampai SMA. Tiap hari saya harus ngurusin anak yang kerasukan, perang ilmu dari Banten, perang ilmu dari Ponorogo, kerasukan. Ada yang harimau yang dari Banten itu, dia bisa loncat seperti harimau. Oh, harimau nih bang, bukan harimau kamu. Ya, ini jin. Ya, jadi jin menyerupai hewan-hewan yang ganas. Tidak usah khawatir, jadi tidak ada hantu. Oke? Ya, yang ada jin. Kalau setan berada dalam tubuh kita bersama kemauan kita.
Kapan kita mau, ada setan. Nah, mau sesuatu, selalu ada, dia menghiasinya. Tapi kalau jin di luar, tetapi dia tidak akan muncul dari belakang, seperti yang di film-film. No, ada. Ini yang perlu diluruskan. Akidah ini yang perlu diluruskan. Ya. Kedua, dia datang memang dari depan. Ya, depan. Tetapi tidak seperti digambarkan di dalam film-film mengerikan. Dia menyerupai mirip kita, seperti kita, ya. Cuman memang badannya berbulu dan merah. Gitu. Itu nggak usah khawatir. Makanya kata Ustadz Batiar, kalau ada yang namanya hantu kesot, ya digendong aja, kasihan dia nggak bisa jalan. Kalau dia bergelantungan, mungkin nggak punya kaki, udah sini tak gendong, selesai. Ya, ngapa susah-susah? Jadi itu jin, dia seperti ada lampu begini, dia siang tidak akan datang. Jadi kalau orang kerasukan pada siang hari, berarti dia sudah ngumpet dari tadi malam. Ya. Kemudian malam hari bila ada lampu, lampu itu mengurut pengalaman karena berdialog dengan mereka, itu udah mereka pergi jauh, kurang lebih 400 meter. Jadi kalau kita ada lampu di jalan, ya sudah kita berdiri di situ biar kita nyumpah-nyumpah, jin nggak akan datang. Nggak akan datang, kita sumpahin, kita sendirian nih. Ada lampu, kita nyumpahin, jin datang, nggak mau datang dia. Nggak akan ada orang kerasukan di situ, nggak akan ada. Kalau ada lampu. Tapi kalau gelap, coba ibu matiin, tetap kamar, matiin. Nggak lama tidurnya dikejar hantu, nanti ketindis, gitu ya. Gitu. Nanti ada yang lewat keresep, gitu. Kalau dia gelap. Tapi kalau ada lampu, sudah jangan khawatir. Tidak akan muncul selamanya. Itu jin. Ya, ini pandangan-pandangan kecil yang sebenarnya mendukung untuk memahamkan kepada ihsan tadi. Semakin yakin bahwa ini adalah jin bukan hantu, maka yang namanya dunia lain dan itu semuanya kebohongan. Saya memastikan dan bisa pasang badan. Ya, karena hantu itu tidak kecil. Ya, yang namanya jin tadi, kan hantunya kecil ditanam masukin dalam botol. Nanti dalam botol panas. Nggak ada. Memang jin panas. Setan lebih panas, kenapa kita nggak gerah? Ya kan? Coba kalau emosi baru panas kan? Nah, berarti itu adalah bagian maknawi. Bahwa setan ada dalam tubuh ketika kita emosi, mata merah, nah begitu. Tangannya bergetar, ototnya bengkak, kemudian uratnya kelihatan. Nah, ini akhirnya kita bisa dapat meredamkan dengan wudhu, berdiam, atau baring, hilang dia. Kalau diteruskan, muncul sifat amarah tadi. Nauzubillah. Baik, ini sebagian kecil. Nah, mungkin nanti ada pandangan-pandangan yang berupa di luar daripada ini, silahkan nanti didiskusikan. Saya siap untuk pasang badan. Ya, dari pengalaman yang ada. Ini karena beliau meminta untuk menetralisir kondisi yang ada di Indonesia, sudah banyaknya pengobatan, tetapi untuk kepentingan individu. Lantas pengobatannya adalah semua rekayasa dengan yang disebut duga-menduga. Anda dikirimin orang, Anda kena barang orang, Anda keras ini, subhanallah. Ini hal-hal yang begini yang perlu diluruskan. Mari kita sama-sama meluruskan niat. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tegakkan bahwa di depan kita ini Allah yang selalu mengawasi kita. Maka kalau ini sudah muncul bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan itulah yang muncul, ihsan yang paling tinggi. Muraqabatullah namanya. Satu-satu langsung jawab. Ya. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab saja biar tuntas. Bismillah. Jadi jawabnya yang singkat aja Ustaz. Iya.